Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Yusinisa Adila. Saya minta waktunya 3 menit untuk mendengarkan presentasi saya. Emotional Development atau perkembangan emosional, John Santrock Child Development. Tujuan pembelajaran: 1. Mengeksplorasi emosi. 2. Perkembangan emosi. 3. Temperamen. 4. Pengenalan sosial atau pemahaman keterikatan pengasuhan anak. Mengeksplorasi emosi membahas aspek-aspek dasar emosi, apa itu emosi, pandangan sebuah fungsi emosi, dan kompetensi emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul dari interaksi penting yang mempengaruhi kesejahteraan. Pandangan sebuah fungsi emosi. Emosi bersifat relasional, bukan hanya fenomenal internal. Emosi terkait dengan tujuan individu. Kompetensi emosi. Keterampilan kompetensi emosi yang membantu anak mengelola emosi dan mengembangkan hubungan yang positif. Perkembangan emosi. Mendeskripsikan perkembangan emosi masa bayi, anak usia dini, pertengahan, dan akhir anak-anak. Masa bayi, emosi awal, ekspresi emosi dan hubungan sosial, regulasi dan penanganan emosi. Anak usia dini, kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi, mengekspresikan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Masa pertengahan dan akhir anak-anak. Perubahan perkembangan dalam emosi ada 6 tingkatan. Mengatasi stres. Anak-anak yang lebih tua menilai situasi stres lebih akurat dan lebih banyak menggunakan strategi coping kognitif. Temperamen. Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan temperamen, dasar-dasar biologis dan pengalaman kesesuaian yang baik dan pengasuhan. Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan temperamen. Chess dan Thomas mengklasifikasikan menjadi 3: easy child, difficult child, slow to warm up child. Dasar-dasar biologis dan pengalaman, pengaruh biologis. Temperamen adalah aspek perilaku berbasis biologis yang berkembang melalui pengalaman dan membentuk pribadi anak. Hubungan perkembangan anak dengan temperamen mudah di usia dini cenderung menyesuaikan diri pada saat dewasa. Konteks perkembangan hubungan antara temperamen anak dan kepribadian dewasa bervariasi berdasarkan pengalaman, gender, dan budaya. Kesesuaian yang baik dan pengasuhan. Orang tua menyadari pentingnya temperamen setelah memiliki anak kedua. Pengenalan sosial atau pemahaman keterikatan pengasuhan anak. Pengenalan sosial, pemahaman keterikatan ayah dan ibu sebagai pengasuh dan penitipan anak. Pengenalan atau pemahaman sosial. Pengenalan sosial, bermain tatap muka dengan pengasuh. Referensi sosial. Referensi sosial adalah istilah yang digunakan untuk membaca isyarat emosional orang lain. Keterikatan. Berikut adalah 4 fase tersebut berdasarkan konsep keterikatannya Bowlby. Bayi yang melekat dengan aman, bayi penghindar yang tidak aman, bayi yang tidak aman dan resisten. Gaya pengasuhan. Bayi dengan kelekatan aman mempunyai pengasuh yang sensitif terhadap sinyal yang mereka berikan. Secara ayah dan ibu sebagai pengasuh. Ibu khususnya lebih cenderung terlibat dalam peran manajerial dengan anak-anak. Penitipan anak. Meskipun orang tua menitipkan anak, yang ayah dan ibu akan memilih pengasuhan yang terbaik, dan banyak sekarang penitip. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya. Saya Yusinisa Adila izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.